beredar kabar ada kelompok yang membentuk tim khusus untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta tersebut, menghambat laju politik putra asli Solo ini. Adanya kelompok penjatuhan Jokowi itu pertama kali diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo. Menurut Cahyo, tujuannya jelas. Tim khusus itu sengaja mendowngrade alias menurunkan citra Jokowi, sekaligus ingin mencabik-cabik citra PDI Perjuangan, khususnya Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum partai. Menjelang pemilu 2014. Tim khusus itu bahkan dikabarkan sampai bertandang ke kampung Jokowi di Solo untuk mengorek dosa-dosa Jokowi yang mungkin bisa digarap di Jakarta. Tak hanya mencari dosa Jokowi, Cahyo menyebut tim khusus itu juga bergerak ke para pemilik media massa untuk mengurangi porsi pemberitaan Jokowi. Memang tak dipungkiri, Jokowi kini berjaya di media. Kabar adanya usaha mendowngrade Jokowi ini memancing Partai Demokrat bersuara. Entah karena merasa tersindir atau tidak, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nur Hayati alias Segaf berpendapat, tidak hanya Jokowi yang diserang untuk dijatuhkan citranya. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono pernah mendapat serangan politik sebelum dan sesudah menjadi presiden. Terakhir, Nur Hayati sempat mengkritik Jokowi habis-habisan soal kebakaran Jakarta. Siapa yang mendowngrade Jokowi? Iya, pemirsa, ini menarik begitu untuk melihat siapa yang ingin mendowngrade sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dan pemirsa, mungkin saya akan tanya langsung ke Pak Hasto. Pak Hasto, ini ada pernyataan begitu ya dari Sekjen PDI Perjuangan sendiri yang mengatakan bahwa intelijen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyatakan bahwa memang ada pihak-pihak yang ingin mendowngrade sosok Joko Widodo. Ya, fakta-fakta itu bisa dirasakan, dan kalau kita lihat yang merasa terkena dengan pernyataan Pak Cahyo itu kemudian cenderung defense kan, membela diri. Sebenarnya dari Pak Cahyo, ketika saya tanya kepada Pak Cahyo terhadap pernyataan tersebut, Pak Cahyo juga mengingatkan agar memang ini demokrasi kita ini udah terlanjur liberal, bahkan seringkali tanpa aturan dan kemudian berlangsung kompetisi dengan menggunakan segala macam cara. Pak Cahyo juga mengingatkan bahwa demokrasi yang kita bangun ini sebenarnya musyawarah mufakat. Bersaing boleh saja bersaing, tapi mari bersaing secara fair, dan kemudian janganlah gunakan berbagai macam upaya untuk mendowngrade seperti yang kita rasakan juga, yang kita temukan fakta-fakta di lapangan, itu juga upaya untuk mendowngrade Jokowi. Sehingga beberapa hal yang sebenarnya isunya itu sangat sederhana, dan ini juga penuh dengan aspek-aspek kemanusiaan. Misalnya contohnya berkaitan dengan upaya mengatasi kemacetan, terkait dengan kebijakan mengkritik terhadap mobil murah, itu kan kemudian ditanggapi juga secara politik, seolah-olah Jokowi mau melawan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Situ. Pak Hasto, ini menarik begitu kalau masalah kemacetan ini kan Jokowi juga sempat diserang begitu oleh Presiden Republik Indonesia Pak SBY begitu. Apakah tadi maksud mendowngrade ini serangan ke Partai Demokrat begitu dengan masalah ini? Ya, kalau kita lihat memang ini banyak ya. Kita hanya tidak bisa menyebut satu pihak saja. Ini ada beberapa pihak yang memang berkepentingan bagaimana agar Jokowi tidak menjadi suatu pesaing potensial lah pada tahun 2014 yang akan datang. Banyak kepentingan begitu, termasuk dari Partai Demokrat dan juga Gerindra, karena sosok Jokowi ini melawan dari Partai Demokrat Pak Prabowo sendiri juga sosok yang kuat begitu. Apakah dari Demokrat dan juga Gerindra ini yang menjadi lawan dan penyerang dari PDI Perjuangan? Ya, kita percaya bahwa antar partai satu dan partai lain pada dasarnya memang kita berkompetisi, tetapi dalam banyak hal kita ingin menempatkan kompetisi dalam suatu persaingan yang sehat juga. Sehingga kita memang tidak menuduh satu pihak, tetapi pernyataan yang kita sampaikan ini agar semua pihak betul-betul menjaga suatu transisi kepemimpinan yang sangat krusial ke depan. Jangan sampai politik menghalalkan segala cara dipakai lagi. Jangan sampai orang kemudian menggunakan KPU lagi, sehingga kemudian begitu belum selesai masa jabatannya direkrut oleh partai politik tertentu. Menarik. Misalnya. Saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, ini menarik Bang Ruhut ya. Satu peluru tapi ini kena semua begitu ya, Demokrat dan juga Gerindra. Bang Ruhut dulu mungkin. Jadi saya hanya mengomentari begini. Tidak ada dari kami Partai Demokrat maksud daripada ucapan Mas Cahyo Kumolo, sahabat saya Sekjen Partai PDI Perjuangan, ya, nggak ada. Karena bagi kami siapapun dia, apalagi kalau sudah sukses dipilih oleh rakyat, kami harus pesan Pak SBY, kita harus dukung. Kita harus jaga sampai selesai masa jabatannya. Tapi dari Partai Demokrat juga seperti Ibu Nur Hayati Assegaf begitu, ini berapa kali juga mengeluarkan statement yang menyerang sosok Joko Widodo. Saya rasa enggak, itu semua kritik membangun. Tapi ada pepatah,
ya, mulutmu harimaumu. Oke. Apa Pak Jokowi merasa diserang? Apa dia lupa dengan janji-janji politik waktu dia calon gubernur? Dia berani memberi janji. Bedanya dengan Foke nggak memberi janji karena Foke merasa dia pasti menang. Oke. Takut dia kasih janji. Sahabat saya Jokowi, dia kasih janji karena dia kira dia nggak menang. Oke, menarik Bang Rud. Artinya Pak Jokowi sendiri anti kritik begitu? Merasa dikritik? Saya ingin katakan, kalau kaitan Macat itu janji dia kok. Tidak menggusur itu janji dia kok. Tidak banjir itu janji dia kok. Oke. Bahkan tidak ngeong-ngeong, nggak dikawal foreigners, janji dia kok. Tapi semua sekarang dia langgar. Itu yang aku bilang, mulutmu harimau. Oke, menarik Pak Hasto, tanggapan. Ya, suatu janji kampanye menjadi komitmen tidak hanya bagi Pak Jokowi, bagi PD Perjuangan dan Gerindra yang memberikan dukungan pada Pak Jokowi, kita menjadi pendukungnya bagaimana agar janji itu dipenuhi. Cuma harus kita lihat seperti yang disampaikan Bang Ruhut tadi, persoalan kemacetan misalnya. Ini kan masa Pak Jokowi kan juga 1 tahun, tapi paling tidak ada satu arah. Kita melihat bagaimana upaya-upaya untuk memperbaiki MRT misalnya. Selama ini kan juga terhambat. Padahal kalau kita melihat sebenarnya apa yang terjadi di Jakarta juga tidak bisa terlepas dari pemerintah pusat. Tapi kalau disuruh tanggung jawab, Pak Jokowi akan tanggung jawab untuk memenuhi seluruh janji-janjinya di situ. Nah, tapi arahnya paling tidak kan sudah benar. Hanya saja memang ada berbagai policy yang berbeda. Contohnya ketika kita mau pemerintah DKI mau meremajakan angkutan umum seperti bis, itu kan meminta adanya suatu pemotongan pajak. Mengingat ini adalah public transportation ya. Tapi kemudian kan pemerintah pusat justru memberikan pembebasan PPNBM kepada mobil-mobil murah dengan alasan go green. Kan kira-kira seperti itu. Ini yang kemudian bertolak belakang dengan upaya menyelesaikan masalah itu. Iya, menarik Pak Hasto. Mungkin saya ke Pak Permadi dulu. Pak Permadi, ini banyak yang mengatakan bahwa statement begitu downgrade Jokowi sendiri merupakan statement mencari kambing hitam begitu dari PD Perjuangan sendiri. Setuju Pak Permadi? Kalau menurut saya, bagi seorang politisi, apalagi yang sudah berada di atas, downgrade atau upgrade itu sebenarnya nggak usah dirisaukan. Jokowi sendiri pernah di downgrade ketika melawan Foke, sengaja dikecilkan surveinya, Foke sengaja dibesarkan, tapi faktanya Jokowi menang. Tapi setelah itu Jokowi juga di-upgrade juga oleh golongan-golongan tertentu. Menurut saya, minta maaf, Jokowi itu belum berpengalaman, belum menunjukkan prestasi, tapi tiba-tiba wah mencuat tinggi sekali, mengalahkan Mega, mengalahkan Prabowo dan lain sebagainya. Ya, ini kan ada juga upaya-upaya untuk mengupgrade, untuk menjatuhkan mental lawan politiknya. Jadi menurut saya biasa saja, nggak usah dirisaukan, nggak usah dibesar-besarkan. Ya menarik pemirsa, istilah downgrade ini sebenarnya siapa yang marah? Apakah Jokowi atau partai politiknya? Ini akan kami bahas selepas pariwara berikut dan tetap bersama kami di Debat Ada Apa Berita. Iya, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Debat Ada Apa Berita, masih membahas siapa yang ingin mendowngrade Joko Widodo. Dan pemirsa, perang statement ini terus berlanjut begitu ya. Bahkan ini ada istilah begitu, sebenarnya yang marah ini Jokowi sendiri atau partai politiknya, Pak Hasto? Ya, kita tidak marah kan, apalagi Mas Sayo menyampaikannya juga dengan santun. Sekali lagi ini transisi kepemimpinan ke depan itu harus kita kawal betul. Jangan sampai menciptakan persoalan-persoalan kegaduhan politik, bahkan kemudian ada yang menskenariokan juga sebagai suatu krisis konstitusi. Ada yang bilang bahwa justru ini justru bikin gaduh politik begitu. Tidak, karena kita mau mengingatkan, karena ini kan bersamaan ya. Ada persoalan terkait dengan DPT, ada persoalan terkait dengan Lemsanek yang dilibatkan. Bagaimana intelijen kemudian dilibatkan di situ. Kemudian yang ketiga itu juga kita melihat beberapa kebijakan-kebijakan Jokowi yang seharusnya itu sejalan dengan pemerintah pusat mendapatkan dukungan, tapi justru bertolak belakang di situ. Sehingga kemudian kita juga melihat dari Pak Cahyo menyampaikan dengan bukti, tapi tentu saja ini tidak dikaitkan dengan siapa yang dituduh oleh Pak Cahyo. Misalnya ada suatu tim khusus yang dikirim ke Solo, itu ada. Kan wali kotanya dari kami sekarang. Kalau begitu mereka yang memberikan suatu bukti-bukti kepada Pak Cahyo. Ini loh, tim udah mulai bergerak untuk mencari kelemahan-kelemahan dari Pak Jokowi. Seperti itu. Kalau bicara mengenai bukti-bukti Pak Permadi ini, saya tanya begitu, jangan-jangan ini timnya Pak Permadi gitu dari Gerindra sendiri yang mengirim tim ke Solo gitu untuk mencari sisi buruk dari Pak Jokowi. Saya kembali bertanya, siapa sih yang mencalonkan Jokowi jadi gubernur? Prabowo. Mega malah tidak. Mega itu tidak mencalonkan. Kalau itu harus koreksi Pak Permadi. Karena saat itu
saya ditugaskan untuk mendampingi Ibu di Bali. Bagaimanapun juga itu suatu kerjasama, kita tidak saling klaim ya. Tetapi itu merupakan suatu proses kerjasama antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Karena apa? 15% syarat untuk mencalonkan tidak terpenuhi. Nah, sehingga kita mencari siapa. Saya menjadi saksinya karena saya juga di Bali mendampingi Ibu Ketua Umum. Itu hari Minggu kita putuskan, kami ada rapat kerja daerah. Saat itu di mana dalam rapat kerja daerah PDI Perjuangan diputuskanlah itu dalam rakerda, dan kemudian dari situlah Ibu kemudian menugaskan siapa yang untuk menjadi wakilnya dari Pak Jokowi. Disitulah proses untuk mencari kerjasama dengan partai politik lain dicari. Oke, menarik Pak Permadi, lanjutkan. Tapi memang tidak bisa disangkal peran Prabowo dalam mencalonkan Jokowi sangat besar. Bagaimana Prabowo mendorong Ibu Mega supaya Jokowi yang dicalonkan. Kemudian Prabowo mencalonkan Ahok sebagai wakil gubernur. Dan yang membiayai kampanye pun Prabowo lebih banyak saya kira dan Pak Hashim. Oh, kalau itu harus dikoreksi Pak, itu harus diaudit ya. Kita nggak pernah klaim ya namanya pembiayaan itu secara gotong royong ya. Sebagai suatu spirit kepartaian ya Pak Permadi. Saya yakin juga tahu bagaimana spirit gotong royong di internal PDI Perjuangan ya. Sehingga untuk mencalonkan gotong royong terbesar, pembiayaan terbesar adalah dari rakyat itu sendiri, bukan dari orang per orang. Oke, Pak Permadi, Pak Prabowo merasa ditinggalkan begitu melihat sekarang sosok Jokowi begitu populer begitu dengan elektabilitas yang begitu tinggi? Oh tidak, Prabowo saya kira legowo ya, karena memang dia usung ya silakan kalau mau menyalip saya. Cuma sekali lagi saya katakan ada upaya-upaya bukan mendowngrade tapi justru mengupgrade Jokowi. Ya, jadi lihat seperti itu. Gini. Oke, Bang Ruhut. Lucu pertanyaan. Apa Prabowo merasa ditinggalkan? Enggak loh. Pak Prabowo itu calon presiden. Sekarang yang merasa ditinggalkan itu Jokowi. Dia merasa ditinggalkan oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Nyatanya kan dia sampai sekarang belum diputuskan calon presiden. Masih Ibu Mega atau Puan. Dia yang merasa ditinggalkan. Kalau Prabowo bagus. Kalau begitu saya ke Pak Adi Masardi begitu. Yang Anda lihat sebenarnya ini bukan downgrade begitu ya, justru upgrade dari Jokowi sendiri, melihat tadi memang Jokowi sendiri belum dideklarasikan begitu untuk menjadi capres di Pilpres 2014. Saya kira begini, Jokowi ini tokoh fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena dia muncul di antara para penyelenggara negara yang busuk, yang korup, yang pembohong. Semua hampir ya, saya bilang 90% penyelenggara negara pembohong. Di televisi bilang tidak menerima uang, faktanya kemudian KPK menangkap. Ya, tidak korupsi, nyatanya korupsi. Korupsi. Nyatanya tidak minta uang ke SKK Migas, ternyata kemudian terbukti. Temannya sendiri yang ngomong. Nah, kemudian gini. Nah, kenapa Jokowi bisa muncul ini? Pertama, karena situasinya memang pas memungkinkan Jokowi yang dengan wajahnya yang ketulusan itu kemudian muncul di antara yang parah ini muncul. Yang kedua ini posisi SBY. SBY ini punya dukungan yang besar juga untuk menaikkan Jokowi. Kalau performa SBY bagus, Jokowi nggak akan kayak begini. Ini kayak karena SBY-nya juga memilih, kemudian muncul orang seperti Jokowi ini sudah menjadi luar biasa. Nah, saya lihat tidak ada orang yang bisa mendowngrade Jokowi. Nah, kalau ada yang mendowngrade Jokowi kemudian mendiskriminasikan dia, pasti masyarakat yang marah. Masyarakat marah kenapa? Ini kan orang tulus, orang baik dari Solo mau bekerja di sini. Tidak ada tanda-tanda dia mau korupsi. Tidak ada kebohongan-kebohongan yang disampaikan ke dia. Pasti masyarakat marah lah, kecuali kalau ada yang jujur. Ini ada beberapa mungkin nggak ada masalah juga. Faktanya kan sekarang ini yang penyelenggara negara ya, baru Jokowi yang bersinar. Menarik. Bang Ruhut, ini tadi dikatakan begitu ya, maaf kata tadi Pak SBY dibilang cenderung nilainya memble begitu, termasuk mungkin kalau bicara mengenai Pak SBY sendiri ini kan identik dengan Partai Demokrat begitu. Mas Ardi nih, kalau Gus Dur nggak meninggal masih dia calonkan. Jadi kalau dia ngomong udahlah, aku nggak usah dengar lah kalau Haji Marsardi yang ngomongnya kayak orang sakit. Maaf aja, jangan marah. Ya, janganlah bandingkan presiden dengan gubernur. Itu antara langit dan bumi. Ya, udah itu tadi mengatakan downgrade itu nggak ada Gerindra, nggak ada Demokrat, nggak ada partai lain. Yang bilang Cahyokumolo, PDI Perjuangan, tolong dong disimak. Ya, dia yang bilang, dia yang guilty feeling. Jangan-jangan Anda juga merasa bahwa ini strategi untuk upgrade tadi, setuju dengan Pak Permadi? Oh iya, kalau itu saya setuju sama sahabat saya, guru saya Pak Permadi. Jadi Jokowi kalau mau maju harus di-upgrade. Pak Adi, tanggapannya tadi. Saya kira ini clear ya, bahwa Cahyo merasa Jokowi di-downgrade itu nggak ada masalah, tapi Jokowi ini sendiri tidak bisa di-downgrade. Tidak akan bisa di-downgrade, percaya saya. Sama dengan seperti waktu SBY naik 2004.
orang mencoba mendowngrade kan nggak bisa ketika rakyat cinta dan berharap ini orang ini bisa memperbaiki. Nah, tapi ketika tidak dan kemudian lebih banyak bohongnya dibandingkan kenyataannya, orang ditinggalkan. Nah, sekarang ini kan kita lihat aja nanti Luhut menyebut nama Gus Dur. Kita lihat setelah lengser ini siapa yang lebih harum namanya, Gus Dur atau SBY? SBY dong, pasti SBY. Bang Ruhut. SBY dong. Kenapa dia 2 periode? Gus Dur nyatanya digulingkan oleh PDI Perjuangan. Itu fakta sejarah. Saya nggak mau ngomong kalau nggak sejarah kok. Itu faktanya kok. Nggak sedih, nggak nangis lihat Pak Gus Dur, presiden yang kita hormati, seorang negarawan harus pakai kolor di depan istana. Sedih, nangis aku. Aku idola dengan Gus Dur. Mungkin jadi kaget aku juru bicara kok udah mulai nggak idola lagi sama Gus Dur. Saya idola dengan Gus Dur. Iya Pak Barbari, Anda setuju dengan statement dari Bang Ruhut begitu tadi katakan bahwa ini merupakan strategi upgrade sendiri dari PDI Perjuangan begitu. Ya. Jadi memang ini saya tidak mengatakan PDI Perjuangan. Ada kelompok-kelompok, banyak kelompok yang mengupgrade. Kita harus tahu ya bahwa Jokowi ini minta maaf, belum apa-apa, baru datang dari Solo, kemudian terpilih, belum berhasil dalam banyak program-programnya dia dan lain sebagainya. Dan sekarang kalau ada orang mencari kesalahan di Solo, memang dia banyak melakukan kesalahan di Solo. Kalau tadi banyak pihak begitu Anda katakan, apakah ini bisa dikatakan tadi Jokowi sebagai media darling begitu, pihak-pihak yang mengupgrade sendiri adalah masyarakat begitu? Bukan masyarakat, kelompok tertentu. Siapa itu? Saya melihat antara lain yang tidak suka pada Prabowo. Ini untuk mengejutkan Prabowo, untuk menjadikan mental Prabowo jatuh dan lain. Sehingga kader-kader Gerindra terpancing. Ada yang mengatakan jangan calonkan Jokowi jadi presiden. Wah, itu menurut saya salah sekali. Hak partai untuk mencalonkan siapa saja. Tapi terlepas daripada apa-apa, Jokowi itu belum tentu dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Iya pemirsa, ini menarik gitu ya, downgrade atau upgrade, siapa yang menyerang siapa? Ini debat masih akan kami lanjutkan, tetap bersama kami di Debat Ada Apa Berita. Akan menilai itu fakta gitu loh, fakta. Jadi kalau isu fitnah buat saya sudah dari dulu biasa. Waktu pilkada ya, waktu pilgub ya, udah dibuka semuanya, nggak ada dicari-cari, ada yang klenek, ada yang ada aja. Tapi nggak khawatir tuh Bang dijatuhkan citra Bapak? Enggak lah, saya kira masyarakat yang menilai lah Mas Haye. Ini fitnah atau ini serangan politik atau ini apa itu untuk mengganggu. Tapi ya terserah lah, kalau saya nggak pernah berpikiran negatif, nggak mau disomasi apanya ya, saya senyum-senyum terus aja, apa aja, terlalu dipikir berat-berat, gitu. Politik ya seperti itu, tapi apa gitu, saya nggak ngerti juga kenapa saya gitu loh. Mungkin karena 2015 dikabarkan mau naik, nggak tahu kenapa saya gitu loh. Saya udah bilang bolak-balik tidak copras-capres, nggak pernah mikir copras-capres, nggak mikir surprise, udah saya sampaikan bolak-balik. Saya sekarang tetap konsentrasi di kerja, ini hujan udah turun kayak gini ya, konsentrasi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, terus agar nanti realisasi anggaran bisa. Iya, pemirsa, debat kami lanjutkan. Bang Ruhut, ini terlihat tadi ya tanggapan dari Pak Jokowi begitu tulus, begitu tidak takut untuk dijadikan musuh bersama. Tanggapannya? Udah aku bilang, 5 tahun dia jadi gubernur kami harus jaga. Karena Pak SBY ngajarkan kami siap menang, siap kalah. Saya sama Jokowi bersahabat. Kemarin terakhir kawinan anak Pak Luhut. Kita biasa ketemu cipika-cipiki. Pak Jokowi ya namanya politik, saya mengkritik Anda. Oh nggak apa-apa Bang. Dia memang betul seperti ngomongnya tadi. Jadi nggak ada masalah kok. Ini orang lain aja yang gimana. Saya jaga kok Jokowi itu. Dia mesti sesuai dengan jabatannya, kita harus dukung. Kalau nanti di setengah jalan mau apapun, taunya dia menang di sana, kita dukung kok. Menarik. Mungkin saya ke Pak Adi. Pak Adi, Anda melihat begitu bahwa Demokrat sendiri ikut memberikan dukungan begitu terhadap elektabilitas tapi dan saya kira popularitas. begini, faktanya ya, fakta yang kami catat, teman-teman catat, kalangan gerakan masyarakat sipil catat bahwa fraksi Demokrat di DPRD pernah mencoba berusaha untuk melakukan interpelasi untuk kasus kartu sehat itu. Kemudian kita ingatkan teman-teman sipil saya itu, masyarakat ingatkan, lo kan juga nggak benar. Kemudian karena ini juga masih baru, kemudian ada reaksi masyarakat, kemudian hilang tiba-tiba isu itu. Kemudian SBY juga against Jokowi soal lalu lintas.
Kemudian kita bilang nih SBY cari masalah nih, dan dia mendapatkannya. Nah, tetapi begini, bahwa Jokowi ini merupakan fenomena saya melihat dari gejala sosialnya. Masyarakat Indonesia ini sekarang sedang mencari orang pemimpin dari kalangannya sendiri, mencari idola dari kalangannya sendiri. Itulah sebabnya kalau kita lihat fenomena itu misalnya di kalangan dunia artisan misalnya, orang yang tidak ada lagi yang Indo-Indo yang terkenal adalah Tukul, adalah Sule, adalah yang lain yang biasa. Di Ustadz di Islam juga Ustadz Maulana, yang orang yang sangat biasa. Dan ini kepemimpinan juga muncul Jokowi. Jadi sudah ingin dari golongannya sendiri, enggak dari yang tipu-tipu yang pencitraan begitu. Dan saya kira itulah sebabnya saya yakin bahwa apapun Jokowi jadi presiden atau tidak jadi presiden, dia akan tetap menjadi idola. Menarik. Ini menarik gitu. Mungkin saya ke Pak Permadi. Pak Permadi, ini kalau bicara mengenai tipu-tipu gitu, sebenarnya yang berbohong ini begitu, ini siapa sih begitu? Saya kok segen komentari. Sekarang kuncinya itu pada Ibu Mega. Ibu Mega itu, saya waktu menjadi anggota DPR mewakili fraksi PDI Perjuangan, itu orang yang sangat hati-hati, sangat perhitungan. Jadi biarpun kader-kadernya mendorong Jokowi jadi calon presiden, Ibu Mega belum tahu kalau belum yakin bahwa Jokowi bisa menjadi calon presiden. Sebaliknya Jokowi sudah benar. Sebaiknya Jokowi jangan GR lah, jangan gegedan rumangsan untuk karena nilainya sudah tinggi. Ingat kasus Voke, berapa puluh persen dia di atas Jokowi, faktanya kalah. Jadi hal ini ada permainan politik untuk mengupgrade maupun mendowngrade. Menurut saya kalau politisi sudah tingkat tinggi, biasa kok dihantam, semakin tinggi pohon semakin goyangannya keras. Mungkin saya ke Pak Hasto begitu. Pak Hasto, ini dibilang Pak Permadi bahwa Jokowi ini terkesan GR begitu. Ini jangan-jangan testing the waternya dari Jokowi sendiri untuk melihat apakah Jokowi sekarang elektabilitas dan juga populernya masih tinggi begitu sejauh ini. Ya, kalau Pak Jokowi kan orangnya rendah hati ya. Jadi dia orang kerja, dia orang yang turun ke lapangan, dan orang yang tidak suka pencitraan sebenarnya, tidak suka segala sesuatunya dibuat. Dan jelas apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak perlu belajar dari Inggris lah, gerakan tangannya itu. Jadi apa adanya Pak Jokowi, sehingga dalam konteks itu nggak ada juga rasa GR, merasa dirinya hebat ya. Saya pikir Pak Jokowi sebagai kader partai siap ditugaskan dalam posisi apapun. Nah, justru dari Ibu Mega sendiri, seperti yang Pak Permadi sampaikan, Ibu Mega juga mengingatkan pada saat peluncuran buku Pak Sabam Sirait bahwa yang susah di Republik ini adalah menjadi pemimpin. Kalau menjadi presiden gampang, dan jangan kemudian menjadi presiden baru belajar menjadi pemimpin. Itu yang kita sebenarnya tidak berkeinginan. Nah, apalagi lihat persoalan-persoalan yang cukup berat. Sekali lagi yang dikatakan oleh Pak Cahyokumolo, ini satu rangkaian. Satu rangkaian bahwa pemilu 2014 ke depan itu masa-masa yang sangat krusial. Dan kita lihat sampai sekarang, kalau kita lihat masalah MK-nya, ada persoalan sebagai benteng demokrasi. Ada persoalan Lemsanet yang mau dilegalkan, intelijen mau dilibatkan di situ. Ada persoalan DPT yang tahun 2009 saya menyatakan DPT sebagai alat pemenangan. Itu terjadi. Ada persoalan juga yang berkaitan dengan IT-nya. Nah, ini kan menjadi suatu persoalan yang faktanya ada di depan mata. Pak Hasto, tadi dikatakan Bang Ruhut begitu ya, bahwa nggak apple to apple gitu membandingkan gubernur dengan presiden begitu. Bahkan Jokowi terkesan di sini anti kritik juga. Ya, kalau tradisi kami itu namanya kritik otokritik, itu sebagai bagian dari dialektika untuk memperbaiki agar partai atau kebijakan kader kami berada pada relnya, sehingga nggak ada masalah Pak Ruhut mengkritik kami, kita terbuka terhadap kritik-kritik tersebut, nggak ada persoalan. Tapi untuk membandingkan, ya memang rakyat pada akhirnya tahu pemimpin mana yang sebenarnya bekerja untuk rakyat. Nah, ketika ada orang yang bekerja dan kemudian justru dikritik, contoh yang sederhana juga ketika bekerja mencari lurah yang sebaik-baiknya sesuai dengan kompetensinya melalui fit and proper, kemudian ditempatkan dan kemudian ada keberatan hanya karena persoalan yang sebenarnya bagi bangsa ini sudah selesai, maka partai membela. Kita membela ketika ada persoalan terkait dengan Lurah Lenteng Agung misalnya, kita bela karena prinsip kebangsaan itu atas dasar kesetaraan warga negara. Tapi yang kami heran justru Menteri Dalam Negerinya malah kemudian tidak membela. Ini jangan-jangan khawatir begitu ya Pak Hasto begitu, kalau misalnya elektabilitas dan juga popularitas dari Jokowi menurun,
ini kan juga membawa pengaruh ke partai politik, sehingga partai politik ini termasuk Pak Cahyokumolo ini berkomentar tentang downgrade ini. Ya kalau kita lihat ya tugas PDI Perjuangan untuk memberikan suatu advokasi ketika ada persoalan terkait kebijakan. Begini, dari luar ya, saya nggak tahu teman-teman PDIP, tapi di PDIP ini faktanya kan setelah Megawati orang yang paling terkenal tuh nggak ada kecuali Jokowi. Nah mungkin teman-teman PDIP lihat bahwa Jokowi ini salah satu aset. Nah karena itu dijaga bersama-sama. Siapa yang mengaku dia ini pokoknya penjagaan yang ekstra lah, karena memang untuk mencari tokoh yang kemudian dicintai rakyat itu untuk sekarang ini hampir mustahil. Makanya ketika muncul Jokowi, nah ini kalau kita tidak jaga bersama, ya merupakan kesalahan kita lah. Dan saya dan teman-teman masyarakat sipil juga menjaga hal ini. Jadi jangan sampai kayak orang seperti Jokowi kemudian terkontaminasi dengan persoalan kepentingan yang lain, bahwa kemudian PDIP nanti kalau dicalonkan jadi presiden ya alhamdulillah, kalau enggak juga ini akan tetap menjadi pemimpin rakyat. Sebenarnya Anda nilai sendiri ini kritikan atau menjatuhkan? Saya kira kritikan ini konteksnya menjatuhkan. Karena berbeda dengan kritikan misalnya soal kebijakan dia mengingatkan janji pemilu, ini sekarang sudah begini, itu lain, itu kritikan. Menarik. Mungkin ke Bang Ruth ini bilang banyak yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi begitu. Jadi saya udah bilang, Jokowi itu nggak usah dijatuhkan, jatuh sendiri kok nanti. Lihat pembukaan klien tadi. Naik daun itu, ya, identik dengan pohon. Pohon itu ada buahnya. Ini Gubernur DKI Betawi. Buah matang pohon, tinggal tunggu jatuhnya. Kan itu aja kalau saya ngomongin enak-enak aja kok. Pak Hasto ini dikatakan begitu ya, bahwa Pak Jokowi sendiri ini tinggal tunggu jatuhnya aja begitu. Ya bagi PDI Perjuangan kita akan diajarkan juga oleh Ibu Megawati untuk membangun politik yang berkeadaban, politik yang berdasarkan pada keyakinan. Karena itulah kami lebih memilih berada di luar pemerintahan, karena kami memang melihat dalam suatu sejarah kepemimpinan, misalnya adanya tradisi impor pangan sehingga kita menjadi begitu tergantung pada impor pangan yang begitu besar. Maka kami lebih memilih itu. Bukan kaitannya kami tidak setuju dengan Pak SBY, tapi kaitannya untuk bagaimana membangun kualitas demokrasi yang lebih baik. Bisa kita bayangkan kalau seluruh DPR tiba-tiba menjadi bagian dari pemerintah, maka kami punya tugas untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan menjadi pihak yang berada di luar pemerintahan. Itu tugas yang patriotik juga. Nah kemudian juga terhadap Pak Jokowi, yang namanya pemimpin kan dipilih rakyat. Yang justru kami khawatir adalah dengan berbagai macam upaya, termasuk tadi legalisasi atas keterlibatan intelijen, kami kadang-kadang berpikir pemilu 2014 yang akan datang ini pasti bermasalah. Apalagi ada suatu dalil yang dibuat oleh saudara Akil Muhtar untuk kasus di Bali, yang mengatakan pemilih mencoblos lebih dari satu kali atau diwakilkan itu disahkan oleh mahkamah. Ini kan bertentangan prinsip one man one vote. Menarik sekali. Pak Hasto, kita harus break sejenak. Pemirsa, ini kalau misalnya downgrade upgrade ini sudah melibatkan masing-masing intelijen dari partai politik, tentunya Pilpres dan juga Pileg 2014 akan semakin memanas. Debat ada apa berita akan kami lanjutkan usai pariwara. Iya, pemirsa, balik lagi di debat ada apa berita, dan ini masih kami lanjutkan. Ini siapa yang mendowngrade dan juga siapa yang mengupgrade. Mungkin saya ke Pak Permadi. Pak Permadi, ini banyak dari Gerindra begitu, dulu kan mengusung sama-sama Jokowi begitu ya, tapi sekarang kenapa justru banyak atau seringkali bertolak belakang dengan Jokowi? Ya karena terus terang saja, karena Jokowi lebih berat ke PDI Perjuangan, karena memang hak dia dan seharusnya karena dia orang PDI Perjuangan. Tetapi orang Gerindra juga tahu sejarahnya. Mungkin yang dikatakan Mas Hasto benar, tapi orang Gerindra juga tahu persis bagaimana sejarah Prabowo ngusung Jokowi, bagaimana membiayai kampanye dan lain. Itu semua orang Gerindra tahu. Sehingga melihat sikap Jokowi yang begitu, ada ketidaksenangan. Merasa Jokowi kacang lupa kulitnya begitu? Kira-kira demikianlah, kira-kira. Pak Hasto. Saya justru agak khawatir ya kalau dalam pemilu yang seharusnya itu rakyat berdaulat untuk memilih dan rakyat yang menjadi hakim tertinggi, kemudian diklaim dari investasi kapitalnya. Sehingga kalau tadi pernyataan Pak Permadi tadi benar, berarti Pak Prabowo itu berpolitik karena investasi kapital. Karena saya sudah menyumbang terbesar, katakanlah seperti itu tadi Pak Permadi, maka saya berhak untuk mengendalikan Jokowi. Ini akan berbahaya. Maaf, saya
sama sekali Kira-kira tidak ada kan keinginan seperti itu untuk kalau klaimnya mengendalikan. seperti Iya, itu. Pak Permadi. Oke. Ya, sama sekali tidak ada keinginan untuk mengendalikan. Bahkan Prabowo menyerahkan kok. Saya ingat ya ketika 2009 Prabowo bersedia menjadi wakil presiden, calon wakil presiden. Pada waktu kampanye, Prabowo mengatakan, saya hanya bersedia jadi presiden. Itu diucapkan di mana-mana. Ya. Karena itu ketika dia minta memberitahukan pada saya ini tidak bisa jadi orang pertama, tapi jadi orang keduanya Bu Mega. Saya marah. Oke. Anda jangan mengingkari ini. Tapi apa kata Prabowo? Saya terharu terus terang saja. Oke. Dia menyalahkan saya. Siapa yang menamakan saya Soekarno kecil? Saya katakan saya. Oke. Siapa yang mengharuskan saya menghargai keluarga Bung Karno? Saya. Oke. Nah, kenapa ketika saya mau melaksanakan Mas Permadi malah tidak mengizinkan? Oke. Loh, masalahnya tidak begitu. Nah, kemudian Prabowo menjelaskan bagaimana dia menghargai dan menghormati Ibu Mega. Kalau dia tidak mau jadi wakil presiden, anak Soekarno ini tidak bisa mencalonkan. Oke. Tidak bisa, karena tidak ada tidak kurang. Artinya Gerindra tidak mau untuk kedua kalinya begitu ya, mundur begitu menjadi cawapres begitu. Oh, saya kira tidak. Ini kesempatan terakhir dari Mas Prabowo untuk jadi presiden atau tidak. Oke, Anda bisa putuskan begitu bahwa terlihat nanti tidak akan ada koalisi begitu di Pilpres dan juga Pileg 2014 bahwa Gerindra akan bersanding dengan PDI Perjuangan. Kemungkinan besar terjadi. Karena yang penting kan pemilihan legislatif dulu. Kita belum tahu hasilnya berapa. Karena itu Megawati belum pernah menyatakan calon presiden siapa dan Prabowo belum pernah menyatakan wakil presidennya siapa. Oke, menarik Pak Hasto, ini banyak yang mengungkit-ungkit perjanjian batu tulis begitu. Ya, kalau kita lihat ya, Ibu Megawati tidak mungkin punya suatu hasrat sekedar menjadi presiden dan kemudian mempertaruhkan segalanya seperti yang disampaikan oleh Pak Permadi. Di dalam batu tulis saat itu Ibu sampai menyatakan ya udah tidak menjadi calon presiden juga tidak menjadi suatu persoalan. Ketika ada suatu proses yang namanya kerjasama itu kan sama-sama. Kita punya gambaran ideal tentang bangsa ini. Bagaimana kita mengoreksi suatu sistem ekonomi kita yang neolib menjadi ekonomi kerakyatan. Bagaimana kita menjadikan ide gagasan Bung Karno menjadi haluan dari negara. Saya pikir itu yang menjadi suatu dasar ketika Ibu sama Pak Prabowo bertemu. Tapi ternyata dari Pak Permadi tadi kan suatu kalkulasi kekuasaan, pembagian menterinya, dan kemudian tadi dikatakan untuk bahkan Pak Prabowo pun ini karena menjaga suatu putri dari Bung Karno. Sehingga kemudian dari situ kemudian dari aspek yang diminta itu melebihi dari porsinya. Yang kelihatan seperti itu, seolah ada perjanjian yang melampaui batas waktu dari kewenangan yang diberikan partai dalam periodisasi 5 tahun Kongres. Itu yang menjadi persoalan. Apakah Mas Hasto sudah baca isi perjanjian? Saya membaca dari Pak Theo Syafi'i almarhum saat itu. Ada tidak kata-kata Tidak Mega? ada. Oh, jelas. Tidak Saya ada. juga baca di atas meter. Tidak ada. Bapak yang baca dari siapa? Jelas. Saya juga baca di situ. Saya baca. Iya, makanya dalam konteks seperti ini, Pak, sekarang terlepas dari hal itu, Pak, menjadi seorang presiden atau calon presiden itu dukungan dari rakyat, bukan suatu klaim untuk karena satu dukungan dari Ini bukan pihak-pihak masalah tertentu seperti presiden, itu. tapi adalah perjanjian. Perjanjian itu ditulis di atas kertas putih. Iya, Pak Permadi tahu bagaimana Ibu Megawati mengambil keputusan. Bagaimana beliau itu taat pada mekanisme. Bagaimana satu ranah partai itu periodisasinya 5 tahun dan kerjasama. Ini namanya kerjasama, bukan koalisi. Karena ini hitungannya tadi detail sekali kan. Koalisi, kerjasama itu ditujukan adalah untuk memenangkan pemilu presiden. Oke, menarik Pak Permadi, ini dinilai bahwa Gerindra faktanya Pak, ternyata Pak Prabowo setengah hati juga kan. Dalam perjanjian itu Sebentar, jelas Pak. tertulis. Faktanya Pak, sebentar, Pak Prabowo tadi kan setengah hati juga. Harusnya saya calon presiden, kenapa saya menjadi calon wakil presiden? Maka setengah hati kampanyenya. Kan seperti itu yang Pak Permadi tadi ceritakan. Oke, menarik. Jadi dalam perjanjian itu ada memang pembagian kerja Mega presiden, Prabowo wakil Nah, presiden. kalau pembagian kerja saya sependapat. Memang ada Kalau di pembagian situ ada dapat suatu berapa kementerian koalisi, itu ada. Ya itu ada, tetapi kalau kemudian ada kata-kata tahun 2014 Mega akan mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden. Itu saya baca di Iya, Pak. perjanjian itu dengan suatu kondisi Pak, perjuangan kita di dalam mengabdi pada bangsa dan negara ini berhasil.
Tapi ternyata Pak Prabowo tadi setengah hati seperti yang Pak bilang. Oke, Karena Gerindra harus setengah hati, sosok Pak. menjadi capres. Oke. Ternyata menjadi cawapres. Dilihat juga hasil pemilu legislatifnya, Pak. Justru Ada saya proporsionalnya, Pak. Sebentar, Saya Pak. tidak Sebentar, Pak mengatakan Permadi. Prabowo ragu-ragu. Tapi Pak Prabowo menjadi wapres itu juga suatu posisi kehormatan. Pengorbanan dia karena dia sangat mengidolakan Bung Karno. Kalau putri Bung Karno tidak didampingi Prabowo, tidak bisa mencalonkan. Gimana mau berkorban urusan Jokowi aja diungkit-ungkit juga yang sama. Oke, menarik. Kalau nggak ada Pak Prabowo, Pak Jokowi nggak akan menjadi calon gubernur. Gimana seperti Itu itu? fakta kok. Ini kalkulasi pragmatis. Itu Saya heran fakta. Pak Permadi menjadi seperti ini yang mengaku penyambung lidah Bung Karno. Loh, Oke. fakta. Itu saya jadi heran. Penyambung lidah Ada Bung apa Karno motif itu apa selalu di situ? menyatakan fakta. Faktanya Iya, bagaimana? saya juga Oke, menyampaikan faktanya apa, fakta. Siapa yang dicalonkan Saya Ibu juga Mega menyampaikan fakta. dalam masalah gubernur? Oke, iya. Oke. Baik, Siapa? mungkin ke Sebelumnya. Oke. Bukan. Ah, iya, Bapak saya di dalam Sebelumnya DPP, Pak. Bapak ada ini seorang analisis mayor dari luar. jenderal Coba pakai yang dicalonkan pakai ilmu supranatural menjadi- aja, Pak. Bukan. Coba Bapak pakai Menjadi ilmu calonnya dukunnya dulu lah. Iya, mungkin Bang Ya, Ruhut punya jadi begini, statement. statement saya bagi partai kami karena dari tadi ini ngomong rakyat, suara rakyat itu suara Tuhan. Oke. Ke depan tegas ketua umum kami yang juga pendiri ya penggagas pendiri partai untuk menghadapi 2014 ini baik itu legislatif tanggal 9 April dan juga Pilpres. Oke. Berbenahlah, kerja keraslah dan tingkatkan kesehatan rakyat. Oke, tampaknya Jadi maksud Demokrat saya, sudah berbenah nih. ya kami sudah berbenah Oke. ya dan bahkan mungkin kami duluan yang berbenah itu kan bagus sekali. Tapi yang jelas Pak SBY nggak bisa lagi jadi presiden. Perdebatan kita tadi kan dari tadi saya minta tolong, mohon please. Ini kan mengenai Jokowi. Oke. Jadi jangan Megawati sama Prabowo, jangan bos kita ditonton rakyat. Oke. Iya, betul, Jadi Pak. yang saya mau katakan, Jangan juga klaim-klaim tadi yang gitu, saya Pak. mau katakan Malu begini. juga kita. Ingat nggak tadi awal saya selalu kalau debat saya lihat awalnya Jokowi 21%, Oke. Pak Prabowo belasan persen, Ibu belasan persen. Tapi lupa salah satu media yang sangat akurat dan independen, Harian Kompas, ya. Apapun yang namanya Pak SBY, presiden kita, walaupun memang beliau bukan untuk maju calon presiden, Oke. tapi mencalonkan orang. Beliau itu pollingnya masih 58,7, Oke. Kompas. Oke. Jadi masih jauh. Maksud saya, berdebatlah kalian, tapi saya punya keyakinan, siapapun yang keluar dari ucapan Pak SBY nanti calon presiden, insya Allah nanti dari konvensi kami, Oke. itulah yang menjadi presiden. Oke, supranatural Pak Permadi setuju. Tidak. Oke. Demokrat akan merosot. Oke, itu kan kata Pak Prabowo. Oke. Dari dulu dia bilang Oke, gitu. Tapi oke. kita naik terus ke puncak gunung. Oke, iya pemirsa ini menarik begitu ya terkait dengan upgrade dan juga downgrade. Sebenarnya siapa akan merosot dan siapa yang akan naik di Pilpres 2014. Selengkapnya debat Ada Apa Berita akan kembali usai pariwara. Iya, pemirsa debat Ada Apa Berita masih kami lanjutkan ini terkait dengan upgrade dan juga downgrade begitu. Ini menjadi salah satu strategi politik melihat bahwa Pilpres dan juga Pileg 2014 mendatang ini akan semakin memanas gitu. Tapi Pak Adi Anda melihat sendiri begitu ini bahwa amunisi yang dikeluarkan begitu dari PDI Perjuangan begitu untuk menembak semua partai yang ada lawan politik dari PDI Perjuangan. Tapi saya ingin mengatakan begini, pertama soal Jokowi ya. Jokowi ini kira-kira saya ingat pepatah begini, keberhasilan itu punya 1000 bapak, tapi kegagalan itu anak haram, nggak ada orang mau ngakui. Oke. Nah keberhasilan Jokowi juga banyak dianggap keberhasilan Gerindra. Ada PDIP bilang keberhasilan PDIP, teman-teman sosial media bilang keberhasilan sosial media. Tapi faktanya ini kan kemenangan rakyat. Oke. Rakyat sudah percaya kepada Jokowi karena Kemenangan ini rakyat itu, betul. ini orang ini lugu, tidak ketahuan pembohong, dan kelihatannya tulus, kemudian diidolakan masyarakat, dan masyarakat di tempat-tempat lain mungkin nggak ada kepala-kepala daerah yang baik juga, cuma kalau Jokowi ini ada di Jakarta, pusat pemberitaan ada di sini, Jokowi yang menonjol. Oke. Nah, tapi faktanya kan sampai saat ini ya langkah-langkah Jokowi ini sudah hampir sesuai dengan apa yang dia kampanyekan. Oke. Nah, oleh sebab itu kalau rakyat kemudian menginginkan Jokowi jadi presiden, ya pasti PDIP akan mencalonkan. Tetapi kalau rakyat ingin menginginkan udah Jokowi di gubernur DKI aja, benahi DKI aja, pasti juga PDIP nggak akan mencalonkan. Oke. Nah, jadi tinggal dilihat nanti kemauan rakyat yang nanti mungkin bagaimana, saya nggak tahu juga cara PDIP merespon atau mengukur suara-suara rakyat itu. Oke, Pak Mungkin Adi. punya mekanisme sendiri. Iya, Pak Adi menarik. Tapi saya ke Pak Permadi lagi. Pak Permadi begitu. Kalau Anda melihat sosok Jokowi sudah layak begitu untuk menjadi presiden RI? Belum. Oke, alasannya?
Dia masih baru belajar ya. Dia dari Solo, kota kecil, datang ke metropolitan. Itu terlalu banyak yang harus dia pelajari. Sehingga dia mempertaruhkan diri gagal atau berhasil. Faktanya, janji-janji dia untuk mengurangi kemacetan, banjir, dan lain sebagainya, belum ada perbaikan. Malah semakin jadi. Tapi kalau tadi dikatakan Pak Adi begitu, sebenarnya kan kalau misalnya Jokowi menang ini adalah kemenangan PDIP dan juga kemenangan Gerindra begitu. Anda merasa seperti itu? Kalau Anda bilang bahwa gagal atau tidak layak, artinya Gerindra mengusung Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta dengan sosok yang tidak layak untuk menjadi presiden. Bukan, pada saatnya dia layak ya. Pada saat menjadi gubernur, calon gubernur, itu kita dukung 100%. Tetapi kan ini baru jadi gubernur. Kemudian bagaimana selanjutnya kerjanya dan itu yang harus mendapat evaluasi, dan evaluasi itu belum menunjukkan hal-hal yang berhasil. Tapi khusus soal ini, saya ingin menjelaskan soal janji mengurai kemacetan. Nah, memang pada tahun pertama kan memang ada kesulitan, tapi langkah-langkahnya itu sudah benar, sudah dia bikin MRT, dia bikin rencana monorail yang juga perkembangannya perlu waktu, tapi langkahnya itu sudah benar. Iya, tapi Pak Hasto tadi dikatakan begitu bahwa Pak Jokowi sendiri begitu meskipun elektabilitas populer begitu, tapi ini masih belum layak lah menurut versi Gerindra untuk menjadi capres ya, Pak Permadi. Bukan versi Gerindra, versi Pak Permadi. Ya, itu hak Permadi untuk memberikan suatu penilaian dari Pak Permadi. Cuma menjadi pemimpin bagi bangsa ini yang sekarang diperlukan oleh rakyat adalah pemimpin yang tampil apa adanya. Pemimpin yang menyelesaikan masalah rakyat dengan turun langsung di lapangan, pemimpin yang tidak dicitrakan, dibuat-buat, dan itulah Pak Jokowi merupakan suatu antitesa menurut saya dari kepemimpinan Presiden SBY itu sendiri. Menarik begitu, artinya Pak Hasto tidak ada yang bisa menandingi sosok Joko Widodo sekarang ini. Ya, kita nggak boleh takabur juga. Namanya kedaulatan rakyat itu rakyatlah yang menentukan. Mereka yang menjadi hakim terbaik. Tetapi yang jelas bagi PD Perjuangan saat ini, karena saat itu kami telah mencalonkan Pak Jokowi sebagaimana dulu di Solo, maka kami konsisten. Kami fraksi full membela Pak Jokowi. Bahkan ketika Pak Jokowi masalah, Pak Ahok ada masalah, kami membela. Kami membela karena kesatu paduan kepemimpinan ini sangat penting. Pak Hasto, menarik. Mungkin saya ke Bang Ruhut sendiri. Ini bisa dikatakan begitu bahwa sampai sejauh ini tidak ada yang bisa menandingi sosok Joko Widodo begitu. Bang Ruhut setuju? Jadi saya ingin apa katakan, gunanya konvensi Partai Demokrat? Baik Pak Hasto, sahabat saya Adi Masardi, kalau Jokowi maju calon presiden itu bukan rakyat, tapi Ibu Megawati. Ya, kuncinya di Ibu Megawati. Ya, karena itu berdoalah biar Ibu Megawati mendukung dia. Tapi saya ingatkan, ya, istimewa buat Pak Hasto, tetaplah Ibu Mega itu seorang wanita. Dan dia wanita, sebagai tokoh wanita, dia berhasil menyaingi lelaki. Ibu negara jelas memuji hal ini. Ya, Ibu Ani Yudhoyono, dia akui itu. Tetapi apa lupa Pak Hasto peristiwa kemarin waktu Rakernas? Bagaimana? Bukan hanya Ibu Megawati terkaget-kaget, Puan juga langsung copot itu, copot. Apa itu? Megawati no, Jokowi yes. Tolong, siapapun pendukung Jokowi, jaga hati yang paling dalam dari Ibu Megawati. Dia jadi orang karena Ibu Megawati kok. Karena Pak Hasto, artinya downgrade ataupun upgrade sendiri ini tidak berpengaruh begitu. Kalau misalnya ujung-ujungnya sendiri nanti PDI Perjuangan tidak mencalonkan Joko Widodo di Pilpres 2014. Pesan utama yang disampaikan oleh Pak Sekjen ya adalah mari kita bangun suatu politik yang berkebudayaan, politik yang jangan saling menjatuhkan, apalagi menerapkan politik menghalalkan segala macam cara karena ambisi kekuasaan. Sehingga kalau kita harus melihat secara objektif, contoh sederhana, masalah kemacetan. Ini kan tidak mampu diore sekian lama. Masalah banjir, ini waduk 30 tahun nggak ada yang ngeruk waduk. Nah, sehingga dalam konteks seperti itu, mari kita lihat persoalan secara objektif dan cuma memberikan dukungan karena ingin menyelesaikan masalah rakyat. Demikian pula tadi, sekali lagi yang kami katakan, jangan gunakan kekuasaan untuk kemudian katakanlah mengirim tim
tim khusus untuk melakukan suatu audit, mencari kelemahan. Ini mosok nggak ada kelemahan dari Pak Jokowi, maka dicari-carilah. Nah, cara-cara seperti itu, nah sebaiknya dihindarkan. Kita siap, mari berkompetisi. Kita juga menyadari kami masih ada kekurangan, Pak Jokowi juga ada kekurangan, tapi mari kekurangan kita perbaiki bersama-sama. Jadi menarik itu bangsa. Jadi Pak Jokowi itu baru 1 tahun. Marilah kita belajar. Mengatakan seseorang itu sukses setelah 5 tahun masa jabatannya Siapa selesai. tadi mengatakan gagal tadi? Pak Prabowo tadi mengatakan gagal. Ya, setelah 5 tahun. Ini kan belum 5 tahun. Mungkin sedikit Baru terakhir, 1 tahun Pak Permadi. Tadi mengatakan gagal. Setahun kok udah dipuji-puji. Terus terang saya mendukung pernyataan Anda bahwa pemilihan umum dan pemilihan presiden makin panas. Iya, Saya mengatakan pemilihan legislatif akan kacau balau. DPT dan lain sebagainya akan kacau balau. Tapi Siapa yang tanggung saya jawab, Pak? yakin pemilihan presiden akan batal. Tidak terjadi. Iya, pemirsa, masalah upgrade dan juga downgrade ini akan pastinya begitu ya. Setiap tokoh nanti, setiap figur yang akan ditampilkan akan merasakan bagaimana di upgrade, kemudian juga bagaimana merasakan di downgrade sendiri. Ini kami serahkan kembali ke masing-masing tokoh dan juga partai politik untuk menerima kritikan. Apakah ini kritikan yang membangun atau justru menjatuhkan? Dan penilaiannya kami serahkan kepada Anda pemirsa. Dan demikian debat Ada Apa Berita. Saya Dam Lubis pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.